Hai, selamat hari Minggu, selamat datang dan bergabung bersama kami dalam ibadah online GKKA Makassar. Kami senang sekali menyambut Bapak Ibu kembali beribadah bersama kami, walaupun hanya secara online dari rumah masing-masing, tapi saya percaya kita semua tetap dapat merasakan dan mengalami hadirat Tuhan melalui pujian, penyembahan, dan firman yang akan dibawakan. Kami rindu mengundang Bapak Ibu untuk dapat bergabung dalam program Gemas yang disediakan oleh gereja, dan kiranya kita dapat bertumbuh bersama melalui pembacaan Alkitab secara rutin tiap hari. Dan kerinduan kami kita semua dapat bertumbuh dalam pengenalan Tuhan, semakin lagi mengenal kasih Tuhan dalam hidup kita. Bagi Bapak Ibu yang mempunyai permasalahan, pergumulan, dan rindu untuk didoakan, gereja sudah membuka layanan doa. Ada hamba-hamba Tuhan kami yang siap untuk mendukung Anda, menguatkan Anda melalui doa-doa. Jangan sungkan untuk menghubungi nomor WhatsApp yang telah tertera di layar kaca Anda. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk mendukung pekerjaan Tuhan melalui persembahan atau pembangunan gereja Tuhan, dapat melakukannya melalui transfer ke rekening BCA yang tertera di layar ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Mari kita mempersiapkan hati kita. Kita tenangkan diri dalam saat teduh. Sudah kita mengabaikan segala notifikasi yang akan masuk. Dan kita berikan fokus kita 100% buat Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah kita. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga di tahun 2021 ini. Kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan, untuk pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Mari saya mengundang jemaat, kita bangkit berdiri, kita mempersiapkan hati kita di hadirat Tuhan. Kita mau datang menyembah Dia, kita mau berterima kasih untuk kasih setia Tuhan. Kalau hari ini kita boleh ada, itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada
Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Pertolongan kita adalah dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Hari lepas hari yang sudah Engkau menyertai kami. Hari ini kami boleh ada, itu semua hanya karena anugerah-Mu, karena kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Bapa, pada saat ini kami bersyukur, kami boleh berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami dimanapun kami berada. Kami mau datang beribadah di hadapan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kuasai hati dan pikiran setiap kami, agar kami boleh layak datang menyembah Engkau. Kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan sabda-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan hadir di tengah-tengah kami, Bapa. Sucikan kami, kuduskan kami, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, agar ibadah kami pada hari ini boleh berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Tuhan Yesus sudah mati untuk menebus dosa-dosa kita. Hari ini Dia sudah bangkit dan kita sudah mendapatkan hidup yang kekal. Oleh sebab itu marilah kita terus memuji Tuhan, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Nobatkanlah Raja, domba di tatanya. Dengarlah suara pujian berkumandang lebar. Bangunlah jiwaku, bersorak dan puji Kristus yang mati gantiku selama-lamanya. Nobatkanlah Raja, Tuhan kehidupan, yang mengalahkan kuasa maut dan menyelamatkanku. Pujilah padanya, kan segala rahmatnya, dan mati untuk menebusku di hidup kekalnya. Nobatkanlah Raja, Raja segala raja. Dialah Sang Maha Pencipta, bertata di surga. Puji Dia penebus yang mati bagiku. Puji dan memuliakannya selama-lamanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengundang kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari pertama-tama kita terus naikkan pujian, ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Kita terus bersyukur untuk kasih setia Tuhan, untuk penyertaan Tuhan di dalam hidup kita. Kita juga bawa pergumulan jemaat, baik yang dalam kelemahan tubuh maupun dalam pergumulan usaha pekerjaan mereka, khususnya di dalam pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Yang kedua, kita terus berdoa untuk pembangunan gereja kita, baik di Tanjung Bunga maupun di Gereja Banda, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan pembangunan bisa selesai dengan baik. Kita juga doakan untuk dana yang masih dibutuhkan. Mari saya mengundang jemaat, kita sama-sama buka suara, kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu Tuhan, kami tak henti-hentinya bersyukur untuk kasih setia-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Engkau begitu baik Bapa, Engkau adalah Allah yang selalu menopang hidup kami, Allah yang selalu menyertai kami di dalam segala situasi apapun yang kami alami. Kami tahu Tuhan di dalam hidup kami banyak pergumulan, banyak masalah yang kami hadapi, baik suka duka yang boleh kami lewati, tapi kami yakin dan percaya ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kami, Allah yang selalu menopang kami, Allah yang selalu melindungi kami. Bapa, kami bawa setiap pergumulan jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau sendiri akan menolong mereka yang sementara dalam kelemahan tubuh. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Berikan mereka iman, pengharapan hanya kepada Engkau. Kami juga menyerahkan setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan usaha pekerjaan mereka, khususnya di dalam masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai saat ini Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan melawat mereka satu persatu. Tuhan sendiri akan memulihkan mereka Tuhan, berikan kekuatan, berikan mereka jalan keluar untuk setiap masalah yang mereka hadapi. Kami juga berdoa untuk gereja-Mu Tuhan, kami berdoa untuk pembangunan gereja di Tanjung Bunga dan di Gereja Banda. Tuhan, Engkau sendiri akan turut campur tangan, pembangunan bisa selesai dengan baik. Kami menyerahkan Tuhan untuk dana juga yang masih dibutuhkan, kiranya Engkau sendiri akan turut campur tangan, mencukupi tepat pada waktunya. Menyerahkan setiap majelis, supaya Tuhan berikan hikmat, bagaimana memimpin gereja-Mu. Kami rindu Tuhan, supaya gereja-Mu bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Melalui gereja ini nama Tuhan semakin dipermuliakan, lebih banyak jiwa-jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Engkau sudah mendengar setiap doa kami. Kami menanti jawaban-Mu sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat disilakan duduk. Di dalam kehidupan kita, seringkali ada badai gelombang kehidupan yang menerpa. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut, kita jangan bersungut-sungut, tetapi kita menoleh ke belakang, melihat berkat-berkat yang sudah Tuhan limpahkan di dalam hidup kita, maka kita akan tercengang akan karya Tuhan. Bila gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya pastilah kau lega, kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu.
pandang harta orang lain. Ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitung berkat Tuhan yang tak terbeli, pahala di sorga yang tak terperi. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Bacaan bertanggapan pada hari ini berjudul Menang akan Pencobaan. Kita membacanya secara bergantian. Berbahagialah orang yang bertahan di dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah, sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa, dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sebab oleh karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri, sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita naikkan pujian, ku berserah pada Yesus. Ku berserah pada Yesus dengan tangan yang
Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali, selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama menikmati penyembahan kepada Tuhan. Kami berharap Bapak Ibu di rumah semuanya sehat, bersemangat, tetap antusias boleh menyembah Allah. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Mohon Roh Tuhan yang memimpin pemberitaan firman ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami naikkan pujian syukur kepadamu. Hari ini kami bersama-sama jemaat-Mu Tuhan, boleh merenungkan firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus, Roh Tuhan itu yang menjelaskan kepada kami. Membimbing kami ke dalam kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan, dan berkatilah setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Ketika membuka firman Allah, merenungkan firman Tuhan, mereka diberkati, dikuatkan, diteguhkan imannya. Terima kasih Bapa dengan doa kami, berkati pemberitaan firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan hari ini kita ambil dari kitab Bilangan pasal 14 dan pasal 16. Saya akan membaca beberapa ayat saja. Yang pertama ayat 2, Bilangan 14 ayat 2 dan ayat 27. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun. Dan segenap umat itu berkata kepada mereka, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Bilangan pasal 16 ayat 11 dan 41. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, engkau ini dengan segenap kumpulan ini, kamu bersepakat melawan Tuhan. Karena siapakah Harun sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya? Tetapi pada keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun. Kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, tema renungan pada hari ini adalah bahaya bersungut-sungut. Saudara dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Mazmur 103 itu menjelaskan tentang betapa baiknya Tuhan itu. Jangan kau lupakan segala kebaikannya. Ia yang mengampuni segala dosamu. Ia yang menyembuhkan segala penyakitmu. Ia menebus hidupmu dari lubang kubur. Memahkotai engkau dengan kasih dan setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya firman Tuhan mengatakan, ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Saudara, umat Israel adalah umat kesayangan Tuhan. Umat yang dipilih oleh Allah di antara bangsa-bangsa di dunia ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, betapa baiknya, betapa kasihnya Tuhan itu. Apa yang Tuhan rindukan kepada umat Israel? Umat Allah yang menjadi anak-anak Allah itu saudara sekalian. Saya yakin Tuhan ingin umatnya percaya kepada Dia. Umatnya mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Umatnya mau bersyukur untuk anugerah pertolongan Tuhan dalam hidup dia. Umatnya mau senantiasa tidak ragu-ragu akan kuasa Tuhan. Saudara, bagaimana kuasa Allah yang sudah mereka alami dalam kehidupan mereka. Di dalam perjalanan mereka ketika keluar dari Mesir. Bagaimana Tuhan menuntun, memelihara, menjaga, mencukupi kebutuhan mereka dengan tidak pernah kekurangan. Tuhan ingin umatnya taat, patuh kepada Dia. Nah saudara dikasihi Tuhan. Namun apa yang terjadi?
Di dalam perikop ini kita begitu sedih hati. Di dalam kenyataan perjalanan umat Israel, dikatakan firman Tuhan, umat Allah bersungut-sungut kepada Tuhan. Dikatakan dia berkali-kali dia bersungut-sungut kepada Allah. Saudara, bersungut-sungut itu bukan perkara sepele, Bapak-Ibu sekalian. Bukan hal yang remeh, saudara. Bukan hanya mengomel, menggerutu, tidak. Di dalam sungut-sungut itu, ada perlawanan, ada pemberontakan Israel kepada Allah. Mereka tidak percaya kepada pimpinan Tuhan. Nah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, hal ini terjadi ketika mereka menerima berita dari para pengintai-pengintai yang sudah mengintai daerah Kanaan dan sekitarnya. Saudara, ketika mereka mendengar laporan para pengintai itu, Musa mengutus 12 pengintai. Dan 10 pengintai itu dia memberitakan berita, dikatakan Alkitab, berita busuk. Berita yang bernada negatif, saudara sekalian. Bangsa diam di sana itu kuat-kuat. Bangsa di sana seperti raksasa. Mereka keturunan orang enak, kubu-kubunya berkekuatan yang besar. Saudara, semua itu mengecilkan orang Israel. Dan mereka mengatakan, kita ini siapa? Kita ini seperti belalang. Dan mereka itu seperti raksasa. Saudara, ketika mendengar berita ini, maka Israel semua mengeluarkan suara yang nyaring pada malam hari itu. Mereka menjerit, menangis, dan bersungut-sungut kepada Musa dan Harun. Saudara, sungut-sungut itu kelihatannya kepada Musa dan Harun. Tapi kita lihat perkataan mereka. Mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang. Dan istri anak-anak kami ditawan oleh musuh. Saudara bayangkan. Mereka bersungut-sungut kepada Musa. Tapi arahnya, sasarannya kepada Tuhan. Saudara sekalian kasih Tuhan. Mereka berkata, baiklah kita mengangkat seorang pemimpin lalu pulang ke Mesir. Oh saudara, lebih tragis lagi. Mereka mau mengangkat pemimpin yang baru. Mereka ingin kembali pulang ke Mesir, di mana mereka pernah mengalami perbudakan yang luar biasa menderitanya. Saudara, betapa ini menunjukkan perlawanan, sikap pemberontakan, sikap penistaan kepada Tuhan Allah yang sudah menuntun, yang sudah mengasihi mereka, seperti seorang bapak mengasihi anaknya. Oh saudara sekalian, begitu tega-teganya mereka melakukan perbuatan ini. Namun saudara, lain dengan sikap Kaleb dan Yosua. Saudara, Kaleb dan Yosua mengatakan, tidak, kita akan maju, akan merebut kota itu. Kita pasti menang, kita pasti mengalahkannya. Di tempat itu, tempat yang luar biasa. Di sana penuh dengan berlimpah-limpah susu dan madunya. Jika Tuhan berkenan, Tuhan akan menyerahkan kota itu kepada kita. Dan Yosua berkata, saudara, luar biasa. Yang menyertai mereka sudah meninggalkan mereka. Tapi Tuhan menyertai kita. Kata, jangan takut kepada mereka. Ini saudara perkataan Yosua dan Kaleb yang luar biasa. 10 pengintai memberitakan berita yang negatif. Tapi Yosua dan Kaleb, begitu dia memberitakan hal yang positif, sikapnya positif, sikapnya penuh dengan iman percaya kepada Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang bagaimana kita melihat responnya Tuhan Allah. Saudara, kita akan terperanjat melihat respon Tuhan Allah terhadap sungut-sungut Israel. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Oh saudara. Berapa lama lagi bangsa ini menista aku? Perbuatan Israel itu sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara sekalian. Perbuatan Israel itu betul-betul menyentuh hati Tuhan.
Engkau betul-betul seorang anak yang durhaka. Anak yang tidak tahu berterima kasih. Yang sudah dikasih, sudah dipelihara. Kenapa bersikap demikian? Tuhan berkata, berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku? Sekalipun mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang mereka alami. Tapi mengapa mereka tidak percaya kepadaku? Saudaraku, setelah Tuhan menyatakan kesedihan hatinya, disertai kemurkaannya, Ia berkata, aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Oh, saudara sekalian, tidak main-main, saudara sekalian. Ternyata sungut-sungut itu membawa murka Allah yang menyala-nyala. Di dalam Bilangan pasal 14 ayat 29 mengatakan, di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan bergelimpangan di sana. Mulai anak umur 20 tahun ke atas, semua akan mati. Dan anak-anakmu akan mengembara di padang gurun ini selama 40 tahun lamanya. Menjadi pengembara. Saudara, inilah hukuman Allah yang pertama. Ketika Israel bersungut-sungut kepada Allah. Saudara sekalian, belum selesai saudara. Sungut-sungutnya belum selesai. Ini baru yang pertama. Dengan hukuman yang mengerikan itu. Mari kita lihat yang kedua. Saudara, sungut-sungut yang kedua terjadi adalah Bani Korah. Korah, Datan, dan Abiram. Korah itu suku Lewi. Orang Lewi adalah kumpulan para hamba Tuhan untuk melayani rumah Tuhan. Tapi justru Korah ini melawan Musa dan Harun. Saudara, Korah, Datan, dan Abiram, dia bersama 250 orang. 250 orang itu para pemimpin-pemimpin Israel yang kenamaan, yang terpilih, yang hebat-hebat. Mereka satu hari berkumpul, saudara. Mereka mengerumuni Musa dan Harun. Untuk apa? Untuk memberontak melawan Musa dan Harun. Di saat-saat itulah, di saat situasi yang genting itu, ketika mereka mengerumuni Musa, melawan Musa dan Harun, tiba-tiba Tuhan menyatakan kemuliaannya. Nampak kemuliaan Tuhan di depan segenap umat Israel, di depan pintu kemah suci. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, lalu Tuhan Allah berfirman, pisahkanlah dirimu dari antara umat ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Pisahkanlah dirimu dari orang-orang ini, supaya kuhancurkan mereka dalam sekejap mata. Saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba saudara, ketika mereka Musa memisahkan dirinya dari Datan, Korah, dan Abiram ini, saudara, apa yang terjadi? Tiba-tiba bumi terbelah. Saudara. Maka terbelahlah tanah yang di bawah mereka. Dan bumi membuka mulutnya. Menelan mereka masuk ke dalam bumi hidup-hidup. Saudara, orang-orang yang melawan Musa, semua mati terkubur hidup-hidup bersama harta bendanya. Setelah itu, maka tertutuplah bumi kembali. Dan berapa waktu kemudian dari surga, turun api ke dalam bumi ini. Saudara, melenyapkan, memakan habis 250 orang yang memberontak. Saudara, mengerikan sekali. Alkitab mencatat mereka yang mati kena tulah dan hukuman Allah 14.700 orang. Belum termasuk Bani Korah dan sekitarnya, mungkin sekitar 15.000. Orang yang bersungut-sungut begitu sangat membahayakan. Saudara dikasih Tuhan Yesus, umat Israel yang di awal-awalnya Tuhan kasih. Tuhan, saya yakin Tuhan pun tidak mengira kenapa umatku yang kukasih, yang kupelihara ini sedemikian rupa.
Sehingga Tuhan bisa mengeluarkan hukuman yang mengerikan, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini menjadi renungan bagi kita. Sekarang ini yang kita renungkan adalah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga bersungut-sungut? Dalam hal apa kita orang percaya itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Saudara-saudara, yang pertama, saudara, kita renungkan, kita seringkali berpikiran negatif. Ketika persoalan pergumulan datang, kita senantiasa memikirkan hal yang negatif, saudara. Seperti bangsa Israel. Mereka berpikiran yang negatif. Kita belajar dari Yosua dan Kaleb. Mereka belajar beriman, berpikir positif menghadapi persoalan. Sehingga mereka dengan penuh iman, dengan penuh kepercayaan, yakin akan penyertaan Allah. Saudara, ada satu ilustrasi, mungkin Bapak Ibu sudah tahu, dengarin ya. Ada pabrik sepatu yang mengirim utusannya ke Afrika, saudara. Ingin melihat situasi di Afrika itu bagaimana, dengan apakah mereka itu perlu dikirim sepatu atau tidak. Saudara, mereka mengirimkan 2 utusan. Dikirim, mereka berangkat ke Afrika. Berapa waktu kemudian kembali. Kemudian mereka masing-masing melaporkan. Ya. Orang yang pertama, saudara, utusan pertama mengatakan, wah bos, di sana orang pada tidak pakai sepatu. Percuma kita kirim sepatu ke sana. Percuma, enggak usah. Misalnya tidak ada yang pakai sepatu, untuk apa? Ini utusan pertama. Utusan kedua, saudara. Bos, luar biasa bos. Di sana orang belum ada yang pakai sepatu. Kita harus kirim pakai sepatu. Supaya di sana mereka pakai sepatu. Saudara, lihat nih. Satu pikiran negatif, yang satu yang kedua pikiran positif. Wah bos dasar, iya kirim sepatu ke Afrika. Saudara, mari kita belajar kehidupan kita, belajar berpikir yang positif. Saya yakin hari ini kita menghadapi pandemi corona. Banyak orang pikirannya sangat-sangat negatif. Sangat negatif, memang ada beberapa hal yang kita betul-betul bergumul, tapi banyak hal, saudara. Melalui corona kita belajar banyak hal, Bapak sekalian. Yang pertama, orang-orang tempat-tempat maksiat itu hilang, saudara. Tidak ada orang yang datang, tidak berani. Paling tidak yang kedua, orang-orang yang sering kali keluyuran kemana-mana sekarang kumpul di rumah, tidak berani keluar. Yang biasa jajan di luar, sekarang makan di rumah saja. Ya. Kebersamaan dengan keluarga, banyak sekali saudara segi positifnya. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang kedua yang kita renungkan, di dalam hal apa anak-anak Tuhan, orang percaya itu bersungut-sungut. Ketika kita tidak mau menerima kenyataan yang ada. Saudara, seringkali dalam bimbingan pranikah saya pernah menjelaskan, apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rindukan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu cita-citakan, kenyataannya di dalam realitanya seringkali tidak sama apa yang kamu rindukan. Saudara, ketika umat Israel tidak menerima, ya, mengetahui sesuatu yang seolah-olah itu tidak lancar, tidak baik, mereka tidak mau terima. Saudara, bersungut-sungut ketika kita tidak mau menerima kenyataan yang ada. Seringkali ini terjadi. Dalam kehidupan keluarga, rumah tangga kita ingin hanya menerima yang baik-baik. Kita tidak mau menerima kesulitan, tantangan. Semua ingin yang lancar, semua ingin berhasil. Ketika ada tantangan kita mulai sungut-sungut. Menyalahkan sana sini, menyalahkan sana sini. Ya. Saya pernah mengunjungi jemaat, saudara. Mengunjungi jemaat di rumah sakit Siloam mendoakan. Saudara, apa yang terjadi? Jemaat itu marah, saudara. Dia jengkel, dia maki-maki suster, maki-maki dokter, goblok semua. Saudara.
Semua dimaki-maki sampai tukang sapu, ini tukang sapu tidak becus, tidak bersih. Waduh, semua dimaki-maki, saudara. Ayah, ini orang Kristen seperti ini bagaimana? Ya, dia tidak mau seperti ini, rumah sakit bukan hotel, ya. Makanannya kayak begini apa? Ya memang makan tapi ini bersih, steril. Dia maunya ingin makanan seperti di capcay goreng di rumah makan ya lain dong ya. Nah saudara yang kasih Tuhan, bersungut-sungut ketika kita tidak menerima keadaan. Tidak mau menerima kenyataan yang ada. Tidak mau menerima kesulitan dan tangan. Kita ingin lancar. Saudara, pada semua segala sesuatu dibutuhkan perjuangan dengan iman bersama Tuhan. Disitulah Tuhan menuntun memimpin langkah kita. Hal yang ketiga, saudara. Dalam hal apa kita bersungut-sungut? Ketika kita begitu mudahnya iman kita goyah. Saudara, ketika kita mudahnya melupakan apa yang terjadi pada waktu yang lalu. Ketika ada tantangan, kesulitan, orang Israel lupa. Mereka sudah melewati tantangan yang sangat besar, saudara. Bayangkan, mereka ketika di padang gurun, Tuhan pelihara malam dengan tiang api, awan dengan tiang awan. Saudara, itu tidak mudah. Saya pernah ke padang gurun, saya naik bus, saudara. Aduh, ketika saatnya kami keluar, saudara, ada teman ngomong, kita tadi seandainya AC mati, kita ini sudah dirempeyek, sudah jadi sate, saudara. Saudara, panasnya bukan main. Tapi Tuhan itu begitu baik. Siang hari Tuhan menahan sinar terik matahari dengan tiang awan. Tuhan begitu lihainya, begitu pinternya menjaga, melindungi anak-anaknya. Saudara, ketika mereka melewati laut yang dalam, laut yang luas, bagaimana tidak mungkin ada kapal untuk menampung jutaan manusia itu. Tidak ada, sebesar apapun tidak bisa menampung. Bagaimana Tuhan membelah air laut menjadi dua bagian. Itu mujizat dunia yang terbesar, saudara. Saudara dikasih Tuhan Yesus, orang Israel melupakan apa yang terjadi mujizat Allah di masa lalu. Ketika mereka ada masalah, begitu mudahnya goyah imannya. Saudara, mari kita belajar. Belajar ingat perbuatan Tuhan yang lampau. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Itu akan mendorong, menguatkan kita perjalanan ke depan. Saudara, satu hari saya mengambil tema, ya, waktu Imlek saya khotbah di orang tua, acara Imlek dengan tema Tuhan hadir di setiap musim. Tuhan hadir di setiap tahun. Jikalau dulu pada waktu tahun tikus, ya. Tahun tikus, Tuhan hadir menyertai kita. Sekarang di tahun kerbau ini pun Tuhan menyertai kita, saudara. Ini saudara, Tuhan itu hadir di setiap musim. Ya, kita bersyukur. Karena jangan lupakan kasih Tuhan. Mujizat Tuhan. Yang keempat, saudara, kita lihat ini. Saudara, ketika masalah datang, maka kita begitu ketakutan seolah masalah itu begitu besar. Apa yang dikatakan oleh pengintai-pengintai. Seperti raksasa. Orangnya raksasa, kita ini belalang. Saudara, ketika ada persoalan datang, persoalan seperti raksasa, kita ini begitu kecil, bahkan Tuhan itu begitu kecil. Tidak sanggup menghadapi persoalan itu. Ingat saudara sekalian, perkelahian Daud dan Goliat yang tidak seimbang. Daud berkata, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing. Aku mendatangi kamu dengan nama Allah yang mengasihi aku. Saudara dikasih Tuhan Yesus, Tuhan lebih besar dari masalah kita. Tuhan lebih besar dari persoalan kita. Tidak ada yang sukar bagi dia. Tidak ada yang sulit bagi dia.
tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Seberat, sesulit apapun, sebesar apapun persoalan kita, Tuhan sanggup menolong kita. Persoalan kita apa? Mari kita bawa kepada Tuhan. Tuhan, aku sadar seringkali aku sungguh-sungguh tidak berdaya. Memang kita tidak berdaya. Dalam situasi seperti ini seringkali kita merasa tidak mampu, tidak berdaya. Mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan, Engkau lebih besar. Jauh lebih besar dari persoalanku, Tuhan. Engkau sanggup mengangkat bebanku. Engkau sanggup mengangkat kekhawatiranku. Engkau sanggup mengangkat ketakutanku, kecemasanku akan masa depanku. Oh saudara, kita bersyukur. Tuhan itu luar biasa. Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan alam semesta ini. Dia menjadi penolong, pelindung kita senantiasa. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya kita melihat kapan, mengapa anak-anak Tuhan bersungut-sungut. Saudara bersungut-sungut, tanda kita ini kurang bersyukur kepada Tuhan. Kita kurang bersyukur kepada Tuhan. Saudara, padahal kita harus belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Bersyukurlah senantiasa, itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kata Paulus. Saudara, di dalam bersyukur itu kita belajar menerima apa yang Tuhan berikan. Seperti Paulus katakan, aku belajar mencukupkan diri. Ya, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan, tapi aku belajar mencukupkan diri. Orang yang menerima diri, menerima anugerah berkat Tuhan, disitulah dia merasakan bersyukur atas berkat-berkat yang Tuhan berikan. Saudara, banyak hal kita tidak bersyukur. Dengan kata lain kita menuntut saudara. Kita menuntut, mengapa cuma begini? Mengapa cuma sebegini? Saudara, itu gambaran yang kita itu tidak terima. Tidak mau terima akan apa yang sudah Tuhan berikan. Israel tidak mau bersyukur kepada Tuhan. Di dalam pendahuluan tadi saya mengatakan, bersyukurlah kepada Tuhan. Ya, Tuhan ingin kita percaya, Tuhan ingin kita bersyukur kepada Tuhan. Apa yang kita alami sampai hari ini, semua anugerah Tuhan. Soalnya kita bersyukur hari ini kita bisa menikmati ibadah. Kalau kita lihat di tempat-tempat lain, saudara, saya melihat kemarin di televisi bagaimana orang banjir. Baik di Semarang, yang kebanjiran di Jakarta lagi, saudara. Ada yang main piano tapi separuh badannya itu kena air, saudara. Aduh, betul-betul kasihan. Ada ibadah semua kebanjiran, saudara. Pak Pendeta memimpin di mimbar kebanjiran, saudara. Oh saudara, betapa menyedihkan. Maka jika kita hari ini bisa menerima semuanya, kita bersyukur. Bersyukur kita bisa menikmati semua anugerah Tuhan. Bersama keluarga, bersama suami, istri, anak-anak. Saudara yang kasih Tuhan, banyak hal kita bersyukur. Banyak hal kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kondisi Makassar, kondisi Sulawesi Selatan, kurang ada bencana alam. Saudara. Kita bersyukur Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kita dengan adanya vaksin. Sehingga untuk mengatasi pandemi corona ini. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, biarlah kita terus senantiasa bersyukur. Yang terakhir, saudara, dalam hal apa anak-anak Tuhan bersungut-sungut? Ketika kita mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan tidak disertai hati yang rela. Soalnya banyak orang melayani tetapi tidak rela hati. Dengan kata lain seringkali bersungut-sungut, wajahnya bermuram durja. Saya yakin kalau saudara punya seorang karyawan, punya seorang pembantu di rumah,
Kalau mengerjakan mereka wajahnya muram melulu, ngomel melulu, wajahnya cemberut melulu. Kita sakit hati, aduh ini orang ini disuruh, baru disuruh ini sudah mukanya masam. Kita tidak senang. Dengan kata lain dia tidak punya kemauan, dia tidak punya kerelaan mengerjakan tugas itu. Saudara sekalian, demikian pula kita ketika kita melayani dengan bersungut-sungut. Melayani dengan rela hati, tidak rela hati. Tuhan di surga melihat hati kita. Dia lebih dalam melihat kondisi kita. Apakah kita melayani dengan penuh sukacita? Ataukah kita melayani dengan hati yang tidak rela, ogah-ogahan? Biarlah renungan hari ini saudara boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mengingatkan, mari kita jangan bersungut-sungut. Mari kita boleh senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Hidup kita yang sudah Tuhan anugerahkan. Hidup kita semakin hari menyenangkan hati Tuhan. Dengan kehidupan dan pelayanan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini kami sudah belajar firman-Mu tentang kehidupan umat-Mu Israel ya Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepadamu. Tuhan, kami gentar ya Tuhan. Kami sadar seringkali hidup kami juga bersungut-sungut. Ampuni dosa kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Baharulah hidup kami ya Tuhan. Berikan hati yang bersyukur. Berikan hati yang positif Tuhan. Berikan hati yang senantiasa rela hati. Melayani kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, lindungi kami semua umat-Mu, agar hidup kami hari-hari dijauhkan dari sungut-sungut yang menyakitkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati firman-Mu pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mengikuti perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang mengenang kembali akan cinta kasih Tuhan yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan melaksanakan perjamuan kudus pada hari ini. Saya akan membacakan firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23 dan selanjutnya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan bagi gerejanya. Setiap awal bulan kita melaksanakan perjamuan kudus ini untuk mengingat kasih karya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Supaya kita senantiasa ingat Dia. Perjamuan kudus juga menyadarkan kita adalah satu tubuh. Biar kita boleh saling mengasihi, saling menopang, saling menguatkan, dan saling melayani. Dan saudara sekalian, perjamuan kudus ini akan terus dilaksanakan oleh gereja sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Sebab itu saudara, mari kita beri dengan setia mengikut Tuhan di dalam perjamuan ini. Sebelum kita menerima roti dan cawan perjamuan, mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Kita introspeksi, kita mohon Tuhan kuduskan kita. Layakkan kita untuk menerima roti dan cawan perjamuan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus ya Tuhan, kami sadar pelanggaran dan dosa kami. Oleh sebab itu ya Bapa, ampuni dosa-dosa kami Tuhan. Layakkan hari ini kami untuk menerima roti dan cawan perjamuan yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu sekalian membagi-bagikan cawan dan rotinya ya. Pada malam waktu Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti, mengucap syukur dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah kami setiap kamu makannya menjadi peringatan akan aku. Dan Tuhan Yesus mengambil cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami naikkan pujian syukur kepada Tuhan. Oleh karena tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi dosa kami. Dan darah Tuhan Yesus yang dicurahkan membasuh hati kami. Tuhan berkati roti dan cawan ini. Memberikan kekuatan kepada kami untuk setia mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian. Kita akan mengangkat roti yang melambangkan tubuh Kristus yang dipecahkan bagi dosa kita. Tuhan Yesus berkata, makanlah sebagai peringatan akan aku. Kita makan bersama dengan ucapan syukur. Selanjutnya kita mengangkat cawan yang melambangkan darah Kristus yang suci.
Tuhan Yesus berkata, minumlah sebagai peringatan akan aku. Mari kita minum bersama dengan ucapan syukur. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita yang mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami naikkan pujian syukur untuk perjamuan kudus pada hari ini. Biarlah Tuhan terus memberkati ya Bapa. Anak-anak-Mu semakin hari setia mengasihi Tuhan. Jika di antara saudara kami ada yang mengalami kelemahan tubuh, sakit penyakit ya Bapa, apapun penyakitnya, biarlah kuasa darah Yesus memulihkan, menyembuhkan penyakit mereka Tuhan. Saudara kami yang bergumul dengan pergumulan mereka, Tuhan buka jalan, Tuhan tolong mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan doa syukur kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Dan pimpin mereka, kehidupan mereka satu persatu. Lindungi sepanjang minggu ini. Jauhkan mara bahaya, sakit, penyakit, pencobaan. Tetapi kuasa Tuhan menaungi mereka. Terima kasih Bapa, ini doa syukur kami. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah pada hari ini dengan pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah yang sempurna, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Roh Kudus, menyertai memberkati saudara, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah sampai di akhir ibadah kita minggu ini. Terima kasih untuk waktu Anda telah bergabung bersama kami. Kita akan jumpa lagi di minggu depan bersama-sama dalam ibadah online GKK Makassar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.